Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Di sepanjang perjalanan Ramadan ini, kita sebagai umat Islam telah melakukan berbagai upaya atau rangkaian ibadah. Mulai dari puasa itu tersendiri, tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, zakat, infak, sedekah, bahkan sampai menyatuni yatim piatu. Namun pun demikian, amalan-amalan yang berpotensi ibadah yang kita harapkan diterima Allah itu bisa rusak atau bisa hilang dikarenakan perbuatan-perbuatan kita itu sendiri. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Beliau bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah kita. Apa itu? Yang pertama, al-ishtighal bi'ayubil khalqi, yaitu adalah mencari kesalahan atau mencari aib daripada orang lain. Barangkali kalau kita salah, kita cepat-cepat menutupi. Sampai orang lain pun, bahkan orang lain, saudara, kerabat kita nggak tahu. Tetapi giliran orang lain salah, yang sudah ditutupi aibnya, malah kita korek-korek, kita gali. Bahkan kita sebar di media sosial. Itulah penyebab amal kita hilang atau rusak dengan mencari atau mengkorek-korek kesalahan orang lain. Yang kedua, yang merusak amal adalah qaswatul qulub, yaitu kerasnya hati, atau boleh dikatakan hatinya mati. Dia tidak peka terhadap perintah agama, dia tidak peka terhadap sosial, mati hatinya, sulit menerima hidayah. Barangkali kita kenal sahabat Nabi Umar bin Khattab. Beliau hatinya keras, tetapi hati beliau mudah menerima kebenaran. Yang dimaksud qaswatul qulub adalah orang yang susah menerima hidayah. Bisa menasihati orang ke sana ke sini, tapi giliran dia menerima nasihat, dia tidak mau. Qaswatul qulub. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunya, yakni mencintai dunia terlalu berlebihan. Di sini saya katakan terlalu. Kalau hanya sekedar cinta dunia, nggak masalah. Karena apa? Untuk sarana ibadah kita menuju atau bekal ke akhirat nanti. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain disebutkan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika kam annaka tamutu ghadan. Jikalau engkau mencari dunia, kata Rasul, itu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ketika kamu mencari akhirat, maka seolah-olah kamu mati besok pagi. Boleh, tetapi yang di sini yang dimaksud hubbud dunia adalah terlalu cinta dunia, sehingga kita dengan dunia seolah-olah kita itu harus kejar sehingga melupakan akhirat. Ini yang akan merusak daripada amal ibadah kita. Makanya para sufi mengatakan dunia itu hanya ada di genggaman, sedangkan akhirat yang masuk di dalam hati. Yang keempat, yang merusak perkara adalah qillatul haya, yaitu dengan hilang rasa malu atau sedikit rasa malu. Seperti kita ketahui di media sosial marak sekali, banyak perempuan hilang rasa malunya, berpakaian tidak semestinya, mengumbar aurat, berjoget-joget dan lain sebagainya. Laki-laki dan perempuan hilang rasa malunya. Kalau sudah hilang rasa malunya, sesungguhnya pelan-pelan itu sudah tercerabut imannya. Karena sabda Rasul yang lain diriwayatkan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Kalau kita sudah hilang rasa malu, maka sedikit demi sedikit
maka tercerabutlah iman dari lubuk hati kita. Yang merusak amal nomor 5 adalah tulul amal, panjang angan. Panjang angan itu berbeda dengan ar-roja, harapan. Berbeda dengan al-himmah, yaitu cita-cita. Tulul amal itu angan-angan yang tidak disertai dengan perilaku atau perbuatan. Dia hanya berkata seandainya, jikalau, seumpama, tetapi posisi dia itu duduk santai, tidak ada gerakan. Makanya kalam ulama itu pernah menyebutkan ar-roja atau al-himmah itu ta'alluqul qalb, yaitu yang bersumber dari hati, bimarghubin fihi, yakni yang bersumber dari hati kemudian dilanjutkan dengan gerakan amal ma'al ahda atau dengan perilaku, tidak hanya berdiam diri. Makanya panjang angan-angan itu berbeda dengan ar-roja. Kalau ar-roja harapan, al-himmah itu boleh bagi kita semua. Yang keenam atau yang terakhir yang merusak amal adalah zulmun la yantahi, zolim yang tidak pernah berhenti. Artinya dia melakukan kesesatan, kezaliman, aniaya terhadap diri sendiri maupun orang lain, itu tidak pernah berhenti, merusak diri kita sendiri. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kita sebagai umat Islam perlu mawas diri. Apakah 6 perkara itu sering kita lakukan? Kalau kita lakukan, mari mulai sekarang, pelan-pelan, perlahan kita tinggalkan, kita hilangkan perkara-perkara yang itu akan merusak daripada amal ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.